Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya anak-anak. Nah, kita sudah sampai di pembelajaran 6, tepatnya pada halaman 60. Di pembelajaran 6, kita bertemu dengan cerita dongengnya. Bercerita tentang apa? Ya, betul. Dongeng fabel tepatnya. Dongeng fabel itu adalah cerita yang berisi tentang hewan yang bersifat hayalan. Jadi, cerita dongeng itu tidak sungguhan, tetapi hanya sebuah cerita hayalan. Di sini ada gambar kancil, semut, dan cicak. Kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk kita semak dan dengarkan ya anak-anak. Dongeng fabel berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak, setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri! Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil
kecil yang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel. Dia kaget. Kemudian, setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Wah, sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pasti lucu sekali. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Kalau misalnya si cicak mengambil buah itu. Iya, aduh lucu sekali. Aku tidak kuat menahan tawaku. Ayo kita menari lagi. Nah, ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan yang paling manis taruh di pinggir. Buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, para semut bukannya marah, tetapi mereka tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Dan suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Ada apa ya? Kenapa mereka menertawakan aku? Bukannya harusnya mereka marah. Aku kan sudah mencuri buah-buah mereka. Si cicak heran. Tapi kemudian dia mencicipi buah merah itu. Manis sekali. Enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak masih penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Tadi saya sudah mengambil buah merahnya. Kenapa para semut malah tertawa ya? Dilihatnya, sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Oh, jadi buah merah tadi bukan merah. Betul dong, kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkar-pingkar karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya.
Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Teman-teman, para semut, kalian terlalu tulus untuk menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia pasti tak akan memakan dan tak akan kembali untuk mencari buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, nanti kan tidak mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si kancil kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan nanti aku nasihati dia. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan buah apel. Karena semut tak bisa menahan tawa. Dia baik sekali. Padahal aku sudah mencuri stroberi, tapi dia sudah menolongku, malah akan berikan up. Aku menyesal dan aku harus minta maaf pada kancil dan semut. Begitulah akhir cerita. Cicak bertobat dan tidak nakal kembali. Bertiga, semut, kancil, dan cicak akhirnya hidup rukun dan saling tolong-menolong. Suatu ketika, Nah, itu tadi adalah dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung. Bagaimana ceritanya anak-anak? Pasti seru dong. Setelah mendengarkan cerita, Ustazah mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di buku tulis kalian. Jawabannya ada pada cerita yang kalian dengarkan tadi. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai ya anak-anak? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Kali ini pelajarannya adalah membandingkan bunyi panjang dan pendek. Masih ingatkah kalian bunyi panjang dan pendek itu apa? Bunyi panjang, contohnya adalah apa anak-anak? Ya, betul. Bunyi alarm jam. Kalau bunyi pendek contohnya apa? Ya, betul. Bunyi kentongan. Bunyi panjang adalah tadi apa? Jam alarm ya. Bunyinya kring. Panjang kan? Bunyi pendek, bunyi kentongan tadi gimana? Tek, 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 tok, tok, tok. Di bawahnya, Ustazah mempunyai sebuah lagu yang judulnya Ayamku yang diciptakan oleh Ateh Mahmud. Dengarkan baik-baik ya.
Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Dan berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.